Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bersama saya John Simharyanto. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang di hadirat Tuhan. Kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami akan duduk dekat kaki Tuhan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang integritas hamba Tuhan, ya. Yaitu integritas hamba Tuhan. Untuk mendasari firman Tuhan ini, mari kita membuka kitab suci kita yang terambil dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara silakan menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang pertama, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saya juga akan membacakan firman Tuhan ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat yang pertama, anggaplah kami pelayan-pelayan Kristus yang bertanggung jawab memberitakan rencana-rencana Allah yang belum diketahui dunia. Ayat yang kedua, yang pertama-tama dituntut dari pelayan yang demikian adalah bahwa ia setia kepada tuannya. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang integritas hamba Tuhan. Di dalam kompleks persekolahan Kristen Makedonia yang terletak di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Di dalam kompleks tersebut, di sana ada PAUD, SD, ada SMP, dan juga ada SMA. Tetapi juga ada sekolah tinggi teologi di dalam kompleks persekolahan Kristen Makedonia. Namun di tengah-tengah di dalam kompleks tersebut, ya, di antara PAUD, SD, SMP, bahkan SMA, bahkan juga STT, itu ada kantin. Bagi saya kantin itu sangat unik. Kenapa? Kantin itu Bapak Ibu Saudara memang didesain oleh pendiri Sekolah Kristen Makedonia, yaitu Pendeta Bigman Sirait, memang didesain untuk membentuk karakter seseorang yang tinggal di dalam asrama. Namanya kantin jujur. Kantin yang unik, bukan? Nah, kantin ini, ya, kantin jujur ini di situ bagaimana siswa dan juga mahasiswa dituntut kejujuran di dalam belanja. Jadi ketika siswa maupun mahasiswa mengambil kue, maka yang dituntut kejujuran daripada anak. Karena apa? Karena di dalam kantin tersebut tidak ada penjaganya, tidak ada orang yang menjaga kantin itu. Jadi ketika anak mengambil kue, maka mereka harus bayar sendiri. Itu namanya kantin jujur. Tidak ada penjaganya, yang ada hanya kue. Namun di sisi lain, ketika ada seorang anak yang baru memasuki sekolah di sekolah Kristen Makedonia, dia sangat senang ketika melihat kantin tersebut. Kenapa? Karena kantin itu tidak ada penjaganya. Wow, anak ini berkata, ih, senang banget aku nih, seru nih kayaknya, bisa makan tanpa membayar, kata si anak itu. Pada suatu ketika, ya, dengan keadaan tersebut, ya, anak itu dia mengambil kue.
Ketika dia sudah mengambil kue, ya kan, dia pergi ke kelasnya kembali. Artinya apa? Dia mengambil kue tapi tidak membayar kue tersebut. Dan ini adalah yang terus menjadi sifat si anak itu. Jadi anak ini dia mengambil kue dari kantin tersebut itu berulang-ulang, dia ngambil kue tapi tidak membayar. Itulah yang terus dilakukan oleh anak tersebut. Itulah yang terus terjadi pada anak tersebut. Maka dari anak ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama adalah anak ini adalah anak yang tidak jujur. Anak ini pandai memanfaatkan keadaan yang ada demi dirinya sendiri, demi perutnya kenyang. Tanpa dia berpikir nanti kalau ketahuan saya kena hukum atau saya dikeluarkan dari sekolah. Tanpa dia berpikir seperti itu. Yang kedua adalah hal yang paling penting juga, bagaimana anak ini adalah anak yang tidak dapat dipercayai. Anak yang tidak jujur ini tidak dapat dipercayai. Bapak ibu saudara saudari yang terkasih dalam Tuhan, pesan moralnya bagi kita adalah integritas yang ada pada diri kita dan kejujuran itu jauh lebih penting daripada kepandaian kita. Jadi integritas itu jauh lebih penting daripada kepandaian yang kita miliki. Jadi integritas itu mencerminkan moral seseorang. Integritas itu adalah bagaimana etika seseorang. Jadi integritas itu berbicara tentang bagaimana kesamaan antara apa yang seseorang pikirkan, apa yang seseorang katakan, tetapi juga apa yang dia lakukan. Itu integritas. Tentu dalam hal ini yang positif. Sedangkan hamba Tuhan di sini berbicara tentang bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, orang yang sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu disebut sebagai seorang hamba Tuhan. Bukan hanya sekedar pendeta, karena banyak juga pendeta yang bukan hamba Tuhan. Artinya apa? Banyak juga pendeta yang tidak percaya sama Tuhan. Jadi integritas hamba Tuhan itu berbicara tentang bagaimana kesamaan pikiran, bagaimana kesamaan perkataan, dan juga bagaimana kesamaan tindakannya. Dalam hal ini tentu mengarah kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi melalui pengertian ini kita melihat bahwa integritas itu adalah hal yang langka. Jadi integritas itu adalah hal yang ya dapat saya katakan adalah tidak semua orang miliki. Itu integritas. Contoh, banyak orang yang dia memiliki pikiran yang negatif, pikiran yang jorok, pikiran yang busuk. Tetapi cenderung ketika dia ngomong dia mengatakan yang baik. Itu contoh salah satu orang yang tidak berintegritas. Bahkan ya kan, kalau contoh sebagai seorang pendeta, dia mengatakan hal-hal yang baik ketika dia di mimbar, tetapi ketika di dalam kehidupan nyata keluar dari mimbar, di rumah bertengkar dengan istri, bertengkar dengan anak, pukul anak dan lain sebagainya. Itu mencerminkan bagaimana hamba Tuhan yang tidak berintegritas. Maka dari sini kita belajar bersama-sama bagaimana integritas itu merupakan hal yang kaya atau kekayaan yang patut kita kembangkan. Jangan ditenggelamkan. Jangan kita tenggelamkan. Tetapi bagaimana kita harus kembangkan itu. Integritas itu harus dikembangkan. Namun ya, yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara saat ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang ya hebat, yang bijaksana, yang pandai, yang pintar. Namun seringkali yang menjadi hal yang menyedihkan Bapak Ibu Saudara adalah
mereka seringkali menggunakan hal itu untuk kepentingan diri. Engkau dan saya seringkali menggunakan hal itu untuk kepentingan aku dan aku. Itu yang seringkali terjadi sebagai seorang hamba Tuhan. Seringkali hamba Tuhan juga pandai memanfaatkan keadaan yang ada demi dirinya sendiri. Hal ini juga sama dengan yang dialami oleh jemaat di Korintus. Bagaimana di sana Tuhan mengaruniakan karunia yang begitu luar biasa kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus kaya akan karunia-karunia, kaya akan bagaimana hikmat yang daripada Tuhan. Tetapi yang menyedihkan Bapak Ibu Saudara adalah jemaat Korintus adalah jemaat yang banyak sekali juga permasalahan. Salah satunya adalah bagaimana di awal-awal kitab Korintus itu berbicara tentang bagaimana perpecahan di dalam jemaat. Yang mementingkan golongan, saya golongan Paulus, saya golongan Apolos, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh bagaimana ya fakta yang terjadi pada jemaat Korintus. Bagaimana karunia itu yang ada, tetapi tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dari hal ini kita belajar bersama-sama bagaimana tahu tentang kehendak Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Jadi jemaat Korintus tahu bagaimana apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi yang menjadi persoalannya adalah tidak melakukannya di dalam kehidupan mereka di lepas hari. Itu makanya di dalam kehidupan mereka perpecahan yang ada, seks yang ada, itulah yang sering kali terjadi pada jemaat Korintus. Bukankah hal ini sangat ironis? Bukankah hal ini sangat, ya bagi saya itu sangat-sangat ya ironis di dalam kehidupan kekristenan. Hal tersebut yang seringkali ya membuat bagaimana dalam diri kita tidak memahami dengan benar sebenarnya tentang integritas hamba Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, seandainya dalam diri kita mengerti tentang integritas hamba Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa di dalam diri kita tidak akan pergunakan hikmat, tidak akan pergunakan kehebatan, tidak akan pergunakan jabatan, tidak akan pergunakan kepandaian yang dari Tuhan untuk kepentingan diri kita. Jadi jika demikian, apa yang menjadi ciri-ciri daripada integritas hamba Tuhan? Paling tidak ada dua ciri-ciri yang menjadi integritas sebagai seorang hamba Tuhan. Yang pertama adalah di ayat yang pertama, yaitu dipercayakan rahasia Allah. Rahasia adalah bagaimana suatu hal yang tersembunyi. Rahasia Allah adalah suatu hal yang tersembunyi yang miliknya Allah. Jadi rahasia Allah itu adalah suatu hal yang tersembunyi miliknya Allah atau yang punyanya Allah. Lalu yang menjadi pertanyaan di dalam diri kita adalah, apa itu rahasia Allah? Jadi rahasia Allah itu berbicara tentang bagaimana dalam konteks ini kebenaran-kebenaran yang belum diketahui oleh dunia itu merupakan rahasia Allah. Jadi rahasia Allah itu adalah bagaimana hal-hal yang benar yang belum diketahui oleh dunia, dan itulah yang dipercayakan kepada hamba Tuhan. Jadi integritas hamba Tuhan yang pertama adalah bagaimana dipercayakan rahasia Allah. Jadi dia diberikan Allah, ya kan, rahasia itu untuk dia sampaikan kepada jemaat, untuk disampaikan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi rahasia Allah itu bukan hanya dipercayakan kepada engkau dan saya, bukan hanya kita simpan, bukan hanya Tuhan mempercayakan kepada kita hanya untuk diri kita, tetapi rahasia itu berbicara tentang
harus kita beritakan, harus kita sampaikan kepada orang lain. Dalam hal ini kepada orang-orang yang belum mengetahui, orang-orang yang belum memahami, yaitu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu ciri-ciri integritas hamba Tuhan yang pertama. Yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kata kebenaran itu. Nah, kebenaran di sini berarti berbicara tentang bagaimana hamba Tuhan ketika dia menyampaikan, ketika dia memberitakan, ketika dia menyaksikan, ketika dia memberitakan kebenaran firman Tuhan, tentu adalah hal yang benar. Itu yang perlu kita garis bawahi tentang kebenaran. Jadi hamba Tuhan dalam pemberitaannya harus memberitakan Allah, harus memberitakan tentang bagaimana Yesus yang lahir, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, bahkan Yesus yang naik. Jadi pemberitaan firman Tuhan harus memberitakan yang benar. Tapi yang menjadi masalahnya adalah sekarang ini banyak sekali setiap hamba-hamba Tuhan atau setiap pendeta itu dalam pemberitaannya bukan lagi fokus sama Tuhan. Seringkali banyak pendeta-pendeta yang istilahnya tuh memakai kesempatan tempat mungkin jemaat untuk kepentingan dirinya sendiri. Seringkali memelintir ayat Alkitab untuk kepentingannya diri sendiri. Seringkali pemberitaannya bukan lagi fokus kepada Tuhan, bukan lagi fokus kepada kebenaran, tetapi fokus kepada apa yang menjadi kebutuhan jemaat, apa yang menjadi kehendak jemaat. Bukan lagi melihat Tuhan, tetapi melihat kepada jemaat. Maka dari sini kita perlu mengkoreksi dalam diri kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Engkau dan saya perlu mengevaluasi diri, mengkoreksi diri. Apakah selama ini ketika dalam kita kesaksian tentang Tuhan, dalam menyampaikan firman Tuhan, apakah selama ini kita memberitakan hal yang benar? Apakah selama ini kita memberitakan tentang Allah yang kasih sekaligus Allah yang adil? Jika tidak, maka kita tidak bisa disebutkan hamba Tuhan yang berintegritas. Jika kita tidak memberitakan tentang kebenaran, maka kita tidak bisa dikatakan sebagai hamba Tuhan yang berintegritas, melainkan hamba Tuhan yang munafik. Itulah yang menjadi label kita, hamba Tuhan yang munafik, jikalau kita tidak memberitakan tentang kebenaran. Maka hari ini jikalau engkau dan saya menjadi pelakunya dalam pemberitaan tidak lagi kebenaran, maka hari ini engkau dan saya kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah ke jalan yang benar. Suatu kali di sebuah gereja ada seorang hamba Tuhan. Dia di kampusnya dikenal dengan ajaran yang menurut dosen-dosen itu benar, atau ajaran yang sesuai dengan kitab suci. Tapi pada suatu ketika dia dipercayakan untuk mengembala di sebuah gereja. Pada suatu ketika dia berkhotbah, dia menyampaikan, dia seringkali khotbah-khotbah tentang bagaimana penyertaan Tuhan, keadilan Tuhan. Tapi pada suatu ketika 2-3 minggu kemudian, 2-3 bulan kemudian, satu demi satu jemaat akhirnya berkurang dari gereja. Setelah ditanya-tanya oleh pendeta tersebut, maka dia mendapatkan informasi bagaimana jemaat itu tidak lagi mau datang ke gereja karena pendeta tersebut seringkali menyinggung dia dalam khotbahnya. Wah, betapa sedihnya seorang hamba Tuhan ini. Betapa kecewanya seorang hamba Tuhan ini. Dan pada akhirnya dia berpikir bagaimana caranya untuk mengembalikan jemaat itu supaya mereka tetap aktif datang ke gereja. Tanpa dia berpikir panjang, akhirnya seorang pendeta ini dia apa yang menjadi kebutuhan jemaat, apa yang menjadi menyenangkan mereka, itulah yang menjadi pemberitaan dia. Itulah yang menjadi hal yang dia lakukan terus menerus.
tentang kasih, tentang Allah yang kasih, tentang Allah yang bagaimana menyertai kita, yang terus memberikan kita berkat dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi prioritas dia di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dari hal ini kita belajar bagaimana seorang hamba Tuhan ketika di dalam kita dipercayakan sebuah pelayanan, kita jangan jadi seorang hamba Tuhan yang melihat kepada jemaat. Fokus kita kepada jemaat, tetapi kita lihat Tuhan. Jadi dalam pemberitaan kita, jangan kita melihat bagaimana jemaat mau ini, mau itu, kita turutin. Tapi bagaimana kita kembali kepada firman Tuhan. Kita kembali kepada Alkitab. Kita fokus kepada Allah. Itulah yang menjadi pemberitaan kita. Memberitakan tentang kebenaran. Jadi hamba Tuhan yang berintegritas bukan hanya dipercayakan rahasia Allah, tapi juga menyampaikan hal yang benar kepada jemaat. Yang kedua, ciri-ciri integritas hamba Tuhan yang kedua adalah yang dapat dipercayai. Jadi integritas hamba Tuhan adalah orang yang dapat dipercayai. Selain orang yang dapat dipercayai, kata ini juga sama halnya dengan kata setia. Jadi orang yang setia. Jadi ciri-ciri integritas hamba Tuhan yang kedua adalah orang yang setia. Jadi hal ini menjadi sifat daripada kita sebagai seorang hamba Tuhan, ya, setia itu. Jadi integritas hamba Tuhan adalah orang yang setia. Setia di sini bukan berbicara tentang bagaimana seseorang hamba Tuhan sudah melayani di sebuah gereja, di sebuah komunitas sudah puluhan tahun. Seringkali kita menganggap bahwa hal itu yang dikatakan setia. Wah, hebat hamba Tuhan itu ya, sudah melayani 20 tahun, sudah melayani 30 tahun, sudah melayani 40 tahun, bahkan sudah mendirikan gereja di mana-mana. Seringkali kita yang mengatakan, wow, itu adalah hamba Tuhan yang hebat. Itu adalah hamba Tuhan yang memiliki integritas. Tapi yang perlu kita lihat adalah bukan hal itu. Bukan tentang berapa lama kita menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi bagaimana semangat kita jadi hamba Tuhan. Sungguh-sungguhkah kita jadi hamba Tuhan? Ketika kita dipercayakan pelayanan, suatu pelayanan, dapatkah kita dipercayai ketika kita dalam pelayanan tersebut? Atau kita tinggalkan pelayanan itu karena beban rintangan yang kita hadapi? Seringkali kita mengatakan bahwa ya hal itu yang menjadi buat kita hebat. Seringkali pelayanan di mana kita ditempatkan, ya jemaat bisa bertumbuh, jemaat bisa banyak. Seringkali kita menganggap bahwa wow, pelayanan yang pendeta itu lakukan sangat hebat, hebat sekali. Saya mengutip satu perkataan dari pendeta Bigman Sirait yang mengatakan begini. Tampaknya sibuk melayani, tapi hanya sekedar kegiatan. Jam ke gereja terus bertambah, tapi hati dan hidupnya sehari-hari nggak pernah berubah. Begitu-begitu aja. Tidak ada perubahan di dalam dirinya, di dalam kehidupan hari lepas hari. Banyak orang ketika dipercayakan suatu pelayanan tidak memiliki motivasi yang benar. Tidak penting engkau dan saya pelayanan di mana, tidak penting engkau dan saya pelayanan apa, tetapi yang paling penting bagaimana engkau dan saya pelayanan untuk siapa? Pelayanan sungguh-sungguh. Itulah yang penting. Bagaimana kesungguhan hati kita di dalam melayani. Ya seringkali dunia ya bilang pelayanan ini itu adalah pelayanan kecil. Mungkin pelayanan sekolah minggu pelayanan yang kecil. Sapu gereja mungkin pelayanan yang kecil. Tapi apakah Tuhan mengatakan hal itu kepada kita? Tidak. Tuhan ingin lihat bagaimana hati kita sungguh-sungguh enggak dalam pelayanan itu. Di dalam sekolah minggu mungkin, sapu gereja, sikat WC di gereja mungkin. Tuhan ingin lihat bagaimana hati kita. Tuhan ingin lihat bagaimana kesungguhan hati kita di dalam pelayanan.
Itulah yang perlu kita bangun, kesungguhan hati kita di dalam melayani Tuhan. Pada suatu kali ada seorang anak muda, dia sedang mencari pekerjaan di kampungnya. Dia keliling-keliling ke toko untuk mencari pekerjaan. Dia tidak menemukan pekerjaan. Bahkan dia diusir dari toko tersebut. Pada suatu hari dia berjalan ke kampung sebelah dan pada akhirnya dia menemukan pekerjaan. Singkat cerita, bos ini mengatakan kepada anak muda tersebut, "Nak, kamu butuh pekerjaan bukan?" "Oh iya Pak." Pada suatu hari anak muda itu datang ke toko itu dan bosnya bilang, "Nak, kamu lihat batu bata di sana?" "Iya Pak." "Kau pindahkan batu bata itu ke gudang sampai habis ya." "Iya Pak, siap." Wah, dengan gembiranya anak muda ini, bahkan sambil bernyanyi anak muda ini melakukan pekerjaan hal itu. Karena dia sangat senang, karena tidak ada pekerjaan. Jadi dia melakukannya dengan sukacita sambil bernyanyi dan sebagainya. Keesokan harinya hal yang sama dibuatnya. Jadi batu bata yang sudah dia pindahkan ke gudang, bosnya bilang kembalikan lagi ke depan rumah. Tetapi anak muda ini tidak ada keluh kesah di sana. Dia tetap bersukacita karena itu adalah pekerjaan satu-satunya yang dikerjakan oleh pemuda itu. Dia bersukacita sambil bernyanyi dan itu dia lakukan berulang-ulang. Namun pada suatu ketika, karena bos ini melihat bagaimana dia sungguh-sungguh dengan kerja yang rapi yang dia lakukan, bos ini mempercayakan dia pekerjaan yang lebih besar lagi. Itulah yang menjadi gambaran bagaimana kesetiaan, bagaimana kesungguhan seorang anak muda dalam pekerjaan. Bukankah hal ini juga menjadi cerminan dalam diri kita yang patut kita tiru sebagai seorang hamba Tuhan yang memiliki kesungguhan hati dalam pelayanan? Bukankah sifat anak muda ini yang perlu kita tiru sebagai seorang pelayan Tuhan? Di dalam kita melayani Tuhan, tidak ada keluh kesah di sana. Ketika kita pelayanan di mana Tuhan tempatkan, pelayanan apa, kita tidak bilang bahwa di sini saya nggak mau Tuhan. Tetapi bagaimana kita yang mengatakan pada Tuhan, terima kasih Tuhan atas pelayanan yang Engkau percayakan kepadaku, dimanapun aku ditempatkan. Pelayanan apapun yang Engkau percayakan padaku, aku akan siap Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama dari hal ini tentang bagaimana pentingnya sebuah integritas ada dalam diri kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita duduk diam untuk merenungkan bagaimana betapa pentingnya integritas sebagai seorang hamba Tuhan di dalam diri kita. Sebagai panggilan kita sebagai seorang hamba Tuhan, pentingnya dalam diri kita membangun sebuah relasi dengan Tuhan. Pentingnya kita juga menyampaikan hal yang benar. Pentingnya kita sungguh-sungguh di dalam pelayanan kita. Itulah yang dinamakan integritas hamba Tuhan. Biarlah kita juga dapat memiliki hal itu dalam pelayanan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita untuk senantiasa untuk memiliki integritas itu dalam diri kita, dalam pelayanan, dalam hal apapun. Kiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita, dapat memberkati kita, dan dapat menuntun kita menjadi seorang hamba Tuhan yang berintegritas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Tuhan tolong kami, kiranya kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan pelayanan kami sebagai seorang hamba Tuhan. Tuhan, biarlah ini dapat menjadi pedoman kami, dasar kami dalam kami melayani. Dimanapun
kapanpun, dalam situasi apapun, kami selalu berkata, siap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman ini biarlah terus menjadi pondasi kami di dalam kami mengiring Tuhan dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.